Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat laksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah. Dan senantiasa saya ingatkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, laisa syai'un ahammu ba'dal fara'id min talabul ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya melebihi menuntut ilmu. Karena orang yang jarang atau tidak pernah hadir di majelis ilmu sangat membahayakan kehidupannya. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada 3 orang yang datang ke majelis Rasul, yang satu masuk dan mendekat, yang satu menjauh dan duduk di belakang, dan yang satu berpaling dan tidak hadir. Maka Rasul mengatakan adapun yang ketiga, fa'a'radallahu anhu. Ketika dia berpaling tidak mau hadir di majlis ilmu, maka Allah palingkan hatinya. Dan kalau Allah sudah palingkan hatinya, artinya Allah tidak mau memandang. Ketika Allah tidak memandangnya, maknanya orang ini dijauhkan dari rahmat dan didekatkan dengan laknat. Makanya hadir di majelis ilmu itu banyak faedah. Asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Nabi SAW pernah mengkisahkan tentang kisah 3 orang Bani Israil yang terjerembab dalam sebuah gua. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Ketika mereka safar, kemudian mereka ingin istirahat, adalah sebuah gua, masuklah 3 orang ini ke dalam gua. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka. Tiba-tiba pintu gua itu roboh sehingga ada batu besar yang menutupi pintu gua itu. 3 orang ini berusaha untuk keluar tapi tidak bisa karena sedikit tenaga dan kuatnya batu yang menutup gua itu. Akhirnya mereka berpikir bahwa mereka akan mati dalam gua. Tetapi kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dalam gua ini kecuali hanya Allah. Maka mari kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal soleh kita. Maka yang satu bertawassul dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang satu bertawassul dengan amanah dan sedekah, dan yang satu bertawassul dengan afaf, menjaga kehormatan dan kesuciannya untuk tidak berzina. Sebenarnya 3 amalan saleh ini semua orang bisa melakukannya. Berbakti kepada orang tua, menjaga amanah dalam bersedekah, dan juga menjaga kesuciannya. Masalahnya 3 orang ini bukan hanya beramal soleh dengan amal soleh biasa dilakukan manusia, tidak. Tapi 3-tiganya dilakukan secara sirriyah,
sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua ini, dia setiap hari kalau siang mengantarkan air susu untuk diminum kedua orang tuanya, dan dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya, sehingga suatu hari anak muda ini lupa karena ada kesibukan, sehingga sampai sore hari baru teringat bahwa dia belum mengantarkan air minum susu untuk kedua orang tuanya. Maka bergegaslah dia menuju kambing-kambingnya, memerah susunya, kemudian pulang menemui orang tuanya. Masalahnya sampai di rumah itu sudah malam dan dua orang tuanya sudah tidur. Tidak mau mengganggunya sehingga dia berdiri sebagai kafarah. Dia pegang air susunya dan dia tunggu orang tuanya sampai bangun keduanya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru keesokan harinya orang tuanya terbangun, kemudian diberikanlah minuman itu. Sebenarnya kan bisa saja diletakkan kemudian dia pergi, tetapi dia ingin melakukan satu amal saleh yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia lakukan. Ketika dia mengatakan, ya Rabb, kalau memang amal salehku birrul walidain ini sebuah pahala, tolong geserkan pintu gua. Bergeserlah pintu gua, tapi juga tidak bisa keluar. Kemudian yang kedua, seorang majikan, dia punya pekerja. Dari sekian banyak pekerja itu, ada yang sudah bekerja beberapa hari, kemudian belum digaji, dia pergi karena tidak suka dengan majikan. Akhirnya kemudian majikannya ini hendak menggaji orang itu, tetapi sudah tidak ada. Maka uang gaji itu dibelikan oleh majikannya kambing gunting. Kemudian lama bertahun-tahun orang ini tidak pernah ketemu. Rupanya kambing ini kemudian melahirkan sepasang, kemudian sudah besar melahirkan lagi sampai satu lembah. Kemudian tiba-tiba sudah antah berantah berapa tahun, dia pula datang minta gaji. Maka majikan yang mengatakan gaji ada di lembah. Maksudnya kambing satu lembah. Maka anak muda ini mengatakan, atas tahziuni kau hendak mengejek begitu. Aku hanya bekerja beberapa hari. Kenapa kau gaji dengan kambing sedemikian banyak? Menjadi cerita. Tidak ada yang tahu bahwa gaji orang ini, kemudian dia berikan kambing, dia rawat kambing itu sampai satu lembah. Hanya dia dengan Allah saja. Maka dia mengatakan, ya Rabb, kalau ini sebuah pahala, geserkan pintu gua. Akhirnya bergeserkan pintu gua, tapi tidak juga bisa keluar. Sampai yang ketiga bertawasul kepada Allah, dulu aku suka dengan seorang wanita, anak dari paman, karena kecantikan. Aku melamar dia, dia menolak, dan begitu seterusnya. Sampai suatu hari kemudian terlilit hutanglah keluarganya. Wanita itu datang kepadaku. Kemudian aku pun siap membantunya dengan memberikan sekian uang yang banyak dengan syarat dia harus berzinah dengan anak muda ini. Ketika hampir berzina, wanita ini mengatakan, ittaqillaha ya fulan, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia takut, akhirnya dia mengatakan, kalau begitu menyingkirlah kau dariku, ambillah uang ini lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kalau ini sebuah pahala, geserkan pintu gua. Akhirnya pintu gua tergeser, 3 orang ini mampu keluar dari gua, diselamatkan dari kebakaran. Kalau seandainya saya boleh bertanya, seandainya yang terjerembab dalam gua itu adalah kita, saya, anda, ibu masuk ke dalam gua itu, kemudian pintu gua itu tertutup, kira-kira amalan soleh yang kita akan tawasul kepada Allah
yang sifatnya rahasia itu apa coba? Kira-kira apa yang kita akan hadirkan kepada Allah Azza wa Jalla dari seluruh amal soleh yang pernah kita lakukan? Antara puasa kita, sholat kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita, silaturahim kita, zikir kita, dan begitu seterusnya. Apa kira-kira? Karena kalau kita berpikir hari ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu biasanya lebih suka kelihatan manusia dibandingkan tertutup dari manusia. Terkadang manusia itu kalau disebutkan kebaikannya suka. Saya sudah melakukan sholat sekian, saya sudah bersedekah sekian, saya sudah begini begitu. Dia bisa menceritakannya, tapi dia tidak mampu menceritakan perbuatan dosanya. Tidak ada orang yang bercerita saya pernah begini, berzina, berjudi, membunuh depan orang, enggak ada. Enggak ada orang cerita kejelekan di hadapan orang. Tapi kalau kebaikan rata-rata kita bercerita. Kalau seandainya seseorang itu benci menceritakan kebaikan kepada orang, cukuplah dia dengan Allah yang tahu sebagaimana dia benci menceritakan maksiat dia kepada manusia. Maka Anda orang yang paling ikhlas. Boleh jadi amalan itulah yang kita bisa hadirkan saat kita sedang kesulitan. Makanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika dia berada di perut ikan itu, di tengah kegelapan malam, di gelap dasar lautan, di gelap perut ikan, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Setiap waktu dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kata Nabi SAW, kalau orang berdoa tidak lupa membaca doanya Nabi Yunus Dzun-Nun, maka pasti diijabah doanya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bertasbih ini di dasar lautan, tapi suaranya melesat ke langit. Sampai malaikat di langit ini mengatakan, ini suara siapa? Terdengar lirih tetapi ma'ruf suaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu suara hamba Dzun-Nun Yunus alaihi salam, dia sedang bertasbih di perut ikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Yunus dengan diangkatnya ikan ke permukaan, kemudian dilepehkan, dan Yunus pun selamat. Apa kata Allah? Walaula kana minal musabbihin la labisa fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan ahli bertasbih dalam kegelapan itu, tentu dia akan tetap berada di perut ikan sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini istibat para ulama mengatakan, salah satu penyebab Nabi Allah Yunus diselamatkan itu karena ada sarirah, ada hubungan spesial antara Nabi Allah Yunus dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Maka dari sini pentingnya seseorang itu punya amalan-amalan yang tersembunyi, cukuplah Allah saja yang tahu. Karena ini akan bermanfaat di waktu-waktu ketika kita sedang dilanda kesulitan. Manusia itu tidak diciptakan dalam satu kondisi senang terus, tidak. Pasti akan ada satu waktu kesulitan itu akan datang. Bahkan terkadang kesulitan itu kalau dihadapi rasanya kiamat, tidak bisa keluar dari situ. Dan yang bisa mengeluarkan kesulitan kita itu hanyalah Allah, dan wasilah yang paling bisa mengeluarkan kita dari kesulitan itu adalah dengan mengedepankan al-khabi'atu as-salihatu. Apa al-khabi'ah as-salihatu? Amalan yang kita saja dengan Allah yang tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu,
Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna khib'un min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk melakukan amal saleh yang disembunyikan antara kita dengan Allah saja, lakukan, katanya. Lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaan kita dengan Allah, maka syaratnya dua. Falya'mal amalan salihan. Pertama, beramal dengan amal yang saleh, artinya amalan yang mencocoki syariat, mencocoki sunnah Nabi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah dengan siapa. Itulah makna daripada ikhlas. Dan amalan dikatakan ikhlas itu, bahkan dikatakan paling tinggi keikhlasan seseorang saat beramal itu ketika seseorang mampu menyembunyikan amalan. Cukuplah dia dengan Allah yang tahu. Itu alamat keikhlasan seorang hamba kepada Allah yang paling tinggi. Karena kalau orang bisa melakukannya, berarti bukan hanya sekedar dia mendapatkan tingkatan Islam ataupun iman, tapi dia sudah sampai ke taraf ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda beribadah seolah-olah Anda melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini Allah melihat kita. Itulah disebut ihsan. Kalau orang bisa beramal seperti ini, berarti derajatnya adalah tingkatan tertinggi dalam Islam. Islam, iman, ihsan. Itu yang diajarkan Jibril kepada kita lewat hadis yang panjang sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Urwah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Dan Zubair ibn Awam adalah suami daripada Asma, putri Abu Bakar. Dan hubungan Asma dengan Aisyah ummul mukminin, istri Nabi, adalah saudari kandung, sama-sama putri Abu Bakar. Kebiasaan Urwah, apabila dia hendak melakukan aktivitas bekerja, maka setiap hari dia datang ke rumah Aisyah bibi untuk mengucapkan salam saja. Assalamualaikum, kemudian pergi. Dia menceritakan satu hari ketika dia hendak pergi ke rumah bibinya Aisyah radhiyallahu anha, ketika hendak mengucapkan salam tidak jadi, karena nampak Aisyah sedang sholat duha. Sholat duha dikerjakan dalam rumah, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Kemudian Urwah ibn Zubair takut mengganggu bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Dia tunggu lama. Rupanya dia mendengar ayat yang dibaca Aisyah radhiyallahu anha, "Famanallahu alaina wa waqana adzab as-samum." Ayat ini menceritakan tentang obrolan pelusuk. Akhirnya karena kelamaan, Urwah pun pergi ke pasar. Setelah lama di pasar, karena dia enggak enak mengucapkan salam, balik lagi. Rupanya ketika balik lagi, Aisyah masih berdiri, tidak juga selesai sholatnya, dan masih membaca diulang-ulang, "Famanallahu alaina wa waqana adzab as-samum." Ayat ini diulang-ulang. Padahal dia sudah ke pasar, lama di pasar lagi. Rupanya belum selesai dia berdiri. Akhirnya dia pergi. Syahidnya di sini, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah seseorang itu punya amalan saleh yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Makanya
akhir kehidupan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ditutup dengan sadaqatus sir, dengan sedekah yang orang tidak tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal di akhir hayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu buta, tidak melihat. Sebelum wafatnya dia terkena penyakit buta. Karena dia buta, sehingga dia tidak tahu mana barang dia. Dia hanya bisa meraba-raba, oh di sini ada barang berharga. Dia panggil kepada pembantunya, sampaikan barang ini sebagai sedekah saya dan jangan beritahu ini dari saya. Setiap hari sampai habis barangnya satu rumah. Karena dia tidak buta, dia tidak tahu kalau barangnya sudah tidak ada lagi. Dia masih memanggil pembantunya untuk dicarikan barangnya. Kata pembantunya, wahai Ummul Mukminin, sudah tidak ada lagi barang di rumah kita. Semua sudah habis diinfakkan kepada manusia. Kenapa kau lakukan seperti ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu anhu menceritakan setelah wafatnya Abu Bakar. Kata Umar radhiyallahu anhu di depan para sahabatnya, tahukah kalian apa amalan yang disembunyikan Abu Bakar yang kalian tidak tahu? Sahabat-sahabat yang tidak tahu, ceritakan wahai Amirul Mukminin. Maka Umar radhiyallahu anhu menceritakan, dulu aku pernah memperhatikan Abu Bakar radhiyallahu anhu saat selepas sholat fajar. Tiba-tiba dia sering keluar. Sementara para sahabat itu tidak terbiasa seperti itu. Mereka kalau habis sholat subuh, mereka berzikir sampai syuruk. Itu kebiasaan mereka. Tapi Abu Bakar ini zikir sebentar, habis sholat langsung pergi. Dan itu dilakukan terus-terusan seperti itu. Jadi Umar radhiyallahu anhu ini penasaran apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dia selalu tergesa-gesa selepas sholat subuh zikir sebentar pergi. Diikutilah oleh Umar ini. Rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke rumahnya, kemudian setelah masuk ke rumah dia bawa pula sekarung gandum itu. Kemudian entah-entah dia pergi ke mana, diikuti itu sama Umar. Rupanya dia sampai ke Nahiyati Al-Madinah, sampai ke perbatasan kota Madinah. Di situ ada rumah terpencil. Rupanya Umar melihat dia masuk ke rumah itu. Lama Abu Bakar di rumah itu, sampai akhirnya keluar. Dia penasaran dengan rumah itu rumah siapa? Kenapa Abu Bakar selalu masuk ke rumah itu? Rupanya setelah Abu Bakar pergi dan tidak melihat Umar, Umar pun berusaha pengen tahu siapa dalam rumah itu. Rupanya setelah dia mengetuk pintu mengucapkan salam, dalam rumah itu ada ajuzu amyah. Ada nenek yang sudah tua renta, lagi buta. Kemudian Umar mengatakan, ya ummi, wahai ibu, tahukah kau siapa yang datang tadi dan apa yang dia lakukan? Maka ibu ini mengatakan, entah siapa dia. Hampir setiap hari dia datang kemari, mengantarkan makanan, terkadang memasakkan makanan, menyuapkan pula makanan itu kepadaku, membersihkan rumah, terkadang membenahi rumah, kemudian pergi. Maka Umar radhiyallahu anhu tertegun sampai akhirnya dia menangis dan mengatakan, laqad at'abtal khulafa'a ba'daka ya Abu Bakar. Sungguh siapapun yang akan menjadi pengganti wahai Abu Bakar, engkau sudah melelahkan mereka. Siapa yang bisa melakukan amalan seperti kamu? Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ini ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, karena khalifah cuma 2 tahun saja, 2 tahun 3 bulan. Akhirnya Umar mengunjungi nenek, karena masih hidup nenek. Dan dia melakukan apa yang dilakukan Abu Bakar persis, tidak kurang tidak lebih. Dia pengen nenek itu tidak tahu bahwa dia adalah Abu Bakar. Tapi nenek itu tahu. Ketika Umar menyuapkan makanan,
kurma itu, gelisah nenek tersebut. Tiba-tiba nenek ini mengatakan, aina sahib, mana temanmu? Kata Umar radhiyallahu anhu, teman yang mana? Maksudnya dia menyamar sebagai Abu Bakar karena Abu Bakar sudah meninggal kan? Jangan sampai tahu nenek ini. Tiba-tiba nenek ini mengatakan, aina sahibu, mana temanmu itu? Kata Umar mengatakan, kaifa daraiti, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku bukan dia? Nenek ini mengatakan, demi Allah, temanmu ini kalau menyuapkan kurma, maka dia akan buang bijinya, dia akan buang kulitnya, dia akan kupas kulit arinya, sehingga hanya tinggal dagingnya saja. Tapi engkau menyuapkan semuanya, jadi aku bisa tahu bahwa engkau bukan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Talha, kekhilafan Umar radhiyallahu anhu juga mengisahkan tentang suatu malam dia melihat Umar ini menggendong gandum, membagi-bagikan gandum ke rumah-rumah fuqara wal masakin, dari rumah ke rumah. Habis selesai rumah ini, pulang lagi bawa gandum, nanti ke rumah sana, pulang lagi. Semalam itu bisa beberapa rumah Umar itu meletakkan gandum di pintu-pintu rumah. Jadi suatu malam Talha ibn Ubaidillah ini tahu, dia ikuti Umar satu malam. Satu malam sudah. Umar tidak tahu kalau sedang diawasi oleh Talha bin Ubaidillah. Sampai ketika mendekati fajar, Talha pun termenung dan mengatakan, "Thaqilatka ummuka ya Talha, a'atharati Umar tutba'at." Celaka wahai Talha, apakah engkau terus memperhatikan Umar dan bagaimana caranya mengikutinya, gaya Umar seperti ini? Artinya bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita bahwa adalah amalan-amalan itu yang tidak ditampakkan antara kita dengan manusia. Cukuplah Allah yang tahu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyulitkan bagi kita untuk melakukannya. Karena apa? Karena hampir semua amal saleh itu bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Paling rendah mungkin berzikir. Ketika Anda mungkin datang kemari atau nanti pulang dari sini, Anda berzikir sepanjang jalan sampai rumah, siapa yang tahu? Itu paling mudah, mungkin dia berzikir istighfar sepanjang jalan itu. Sampai naik motor, entah naik mobil, entah jalan kaki. Siapa yang tahu coba? Artinya Allah mudahkan sebenarnya. Tapi terkadang kita ini kan lalai gitu ya. Makanya kenapa ketika Nabi SAW menceritakan tentang dosa yang dilakukan tidak terang-terangan, ketika itu Nabi SAW mengatakan, akan datang nanti pada hari kiamat aqwaman, sebuah kaum ya'maluna ka'amthali jibali tihamata bidan ja'alahallahu haba'an manthura. Jadi ada orang yang menghadap kepada Allah itu membawa pahala besar sekali seperti gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung terbesar kedua setelah Uhud. Besar. Tetapi ja'alahallahu haba'an manthura, Allah jadikan hilang semua amalan. Padahal kata Nabi di awal hadis, Rasul mengatakan bahwa orang yang dihilangkan amalannya ini, mereka rajin sholat malam, mereka rajin puasa sunnah, dan mereka rajin berpuasa. Tetapi dihilangkan untuk pahala sholat malamnya, sedekahnya, puasanya. Dengan apa kata Rasul? Idza khalau bimaharimillahi tahakuha. Kalau seandainya mereka sedang bersepi-sepi, tidak ada yang tahu, mereka pun merobek-robek keharaman Allah dengan melakukan maksiat tidak terang-terangan. Dari sini kata para ulama bahwa maksiat yang tidak terang-terangan itu jauh lebih bahaya dibandingkan maksiat yang terang-terangan. Karena bisa menggugurkan amalan sholat sunnah.
Sholat malam yang kita lakukan gugur dengan amalan dosa yang tidak terang-terang. Puasa kita, sedekah kita, semua amalan sunnah kita habis gara-gara dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang tahu, kita aja dengan Allah. Dan hari ini luar biasa perkembangan dosa yang tidak terang-terang. Kenapa? Karena hampir di setiap tangan kita ini ada handphone. Saya kira tidak ada manusia yang tidak pegang handphone hari ini. Bahkan ada yang 2-3 handphone. Apa yang Anda lihat di handphone itu? Saya nggak yakin kalau ada orang hanya sekedar untuk komunikasi, untuk WA saja. Nggak yakin. Pasti ada amalan-amalan dosa itu yang kita lakukan dengan handphone ini, yang orang tidak tahu kan. Entah melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, entah menonton film yang tidak pantas ditonton, entah melihat aurat-aurat, entah macam-macam, entah mengetik menyebarkan berita hoax, copy paste dan begitu seterusnya. Itu mungkin kita lakukan. Lah kalau sadar ataupun tidak, kalau menilik hadis tadi, kita sedang menghabiskan amalan kita yang selama ini kita perjuangkan. Tengah malam bangun susah, hanya bisa dihapus dengan handphone. Makanya kata para ulama, kalau kita ini mudah melakukan dosa yang tidak terang-terangan, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, maka imbangi dengan amalan yang tidak terang-terangan juga, yang hanya tahu kita dengan Allah saja. Supaya apa? Supaya antara kejahatan dan kebaikan diperparah, dan kebaikan itu pasti mengalahkan kejahatan. Kalau dalam satu hari kita 5 kali melakukan maksiat yang tidak terang-terangan, hari itu juga kita lakukan 5 kali amalan soleh yang tidak terang-terangan. Supaya nanti perang itu antara dosa dan pahala. Dan pahala pasti akan memenangkan di antara dosa. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku bisa mengalahkan kemurkaan. Karena dosa itu kan mendatangkan kemurkaan Allah, sementara ibadah itu mendatangkan rahmat Allah. Dan Rasul mengatakan, Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan kemurkaan. Maka supaya kita tidak menghilangkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan dengan dosa yang tidak terang-terangan, lakukan juga maksudnya amalan yang tidak terang-terangan. Cukuplah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Entah puasa kita, maksudnya puasa sunnah. Kalau ibadah-ibadah wajib rata-rata ditampakkan. Sholat wajib berjamaah tampak, zakat nampak, puasa Ramadan tampak, haji tampak, zakat tampak. Tetapi puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, itu bisa kita lakukan, tidak ada yang tampak kecuali Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, kata Nabi SAW, sholat sunnah yang dilakukan tanpa orang yang tahu dibandingkan dengan sholat sunnah yang orang tahu, bandingannya pahalanya sama dengan sholat wajib di antara sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah dengan sholat sunnah di masjid dan orang nampak, maka sholat sunnah di rumah itu orang yang tidak tahu kecuali dia dengan Allah jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah di masjid. Karena orang nampak, kecuali di masjid tidak ada orang. Bahkan dalam riwayat bi khamsin wa ishrina darajah, bandingannya adalah dia mendapatkan 25 tingkatan derajat. Jadi kalau seandainya sholat sunnah 1 rakaat di rumah, tidak ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah, dengan 1 sholat rakaat sunnah di masjid orang semua tahu, maka ibarat 1 sholat itu Anda lakukan 25 kali sholat pahalanya, dibandingkan dengan sholat yang nampak di mata manusia. Dari sini kita ketahui bahwa amalan yang tersembunyi itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan amalan yang terang-terangan, walaupun sama-sama ikhlas.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "In tubdu shadaqat fa ni'man wa in tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum." Kalau kalian melakukan sedekah dengan terang-terangan, itu sebuah nikmat dari Allah. Tapi kalau engkau melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, kemudian didatangi para fuqara wal masakin itu, apa kata Allah? Fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik dibandingkan kalian, bahkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Allah tambah lagi. Sama-sama sedekah. Yang satu terang-terangan, yang satu tidak terang-terangan. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan yang tidak terang-terangan itu khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Tidak cukup sampai di sini, wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Allah hapuskan kesalahan kalian. Muhammad ibn Ishaq, seorang ahli sejarah, mengatakan dulu penduduk Madinah, orang-orang fakir, tidak pernah memikirkan soal makan mereka. Orang-orang fakir Madinah tidak pernah memikirkan soal makan mereka. Kenapa? Karena setiap habis makanan di rumah sudah ada gandum di depan rumah. Bertahun-tahun. Tetapi kata beliau, falamma mata Ali ibnu Husain, ketika Ali ibn Husain meninggal dunia, faqalu ma yu'tauna fil lail. Tiba-tiba tidak ada lagi makanan di depan rumah mereka. Siapa Ali ibn Husain? Ali ibnu Husain, ibnu Ali ibnu Abi Thalib, cicit Nabi SAW, putra Husain. Husain putra Ali, dan Ali suami daripada Fatimah. Fatimah putri Nabi. Dan itu satu-satunya yang selamat dalam perang Karbala. Husain tidak punya keturunan yang selamat dalam perang Karbala, semua mati anak-anaknya yang laki-laki, kecuali Ali bin Husain. Maka siapapun yang menisbatkan keturunan Husain, dia harus lewat jalur Ali bin Husain, karena dia yang selamat. Ali bin Husain ini karena terkenal ibadahnya, terutama sholatnya, orang-orang menjuluki dengan As-Sajjad, ahli sujud, dan julukannya Zainul Abidin. Allah berikan rizki yang banyak kepada beliau. Allah bukakan rizki kepada Ali bin Husain. Masalahnya, orang-orang mengira bahwa Ali bin Husain ini bakhil, orang kaya tapi tidak tampak sedekah. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam Ali bin Husain ini keluar keliling membawa gandum, kemudian meletakkan di rumah-rumah fuqara wal masakin. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kata Muhammad ibn Ishaq, dulu orang-orang fuqara wal masakin itu tidak memikirkan makan mereka. Setiap hari sudah ada gandum di depan rumahnya. Tapi ketika meninggal Ali bin Husain, semua lenyap makanan. Baru tahu siapa yang selama ini mereka tuduh bakhil. Rupanya dia pula yang selalu meletakkan gandum di depan rumahnya. Tidak ada masalah dicela di mata manusia, tapi jangan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang dilakukan Ali bin Husain pun sama dengan yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibn Zubair pernah menjadi khalifah selama 7 tahun. Setelah kekhilafahan Yazid ibn Muawiyah, Yazid meninggal, diganti Muawiyah ibn Yazid. Tetapi hanya sebentar kekuasaannya. Kemudian Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah di Madinah. Semua baiat kepada Abdullah ibn Zubair, kecuali Abdul Malik ibn Marwan. Akhirnya peranglah antara Abdul Malik ibn Marwan ini dengan pasukan Zubair, diutusnya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, dikepungnya Madinah dan juga Mekah. Akhirnya kalah. Maka Abdullah ibn Zubair dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf. Sebelum meninggal, ketika dia 3 hari digantung di gerbang kota Madinah, belum meninggal masih, ibunya Asma itu tadi saya katakan saudari daripada Aisyah, ibunya datang, anaknya lagi digantung di gerbang kota Madinah, belum mati.
Kemudian Abdullah bin Zubair ini ngeluh sama ibunya Asma dan mengatakan, ya Ummi, apa rasanya kalau seandainya Hajjaj bin Yusuf betul-betul membunuhku dan memutilasi diriku, matahkan satu persatu anggota badanku. Kata ibunya, tidak mengapa wahai anak, sesungguhnya kambing apabila disembelih kemudian ruhnya hilang, kambing bagaimanapun dikuliti, kemudian dicabik-cabik, dipotong-potong, maka dia tidak akan merasakan sakit. Karena pembunuhan itu dianggap sadis itu karena apa yang dilakukan. Kalau kita ada orang melihat memutilasi orang, perasaan kita mungkin sakit sekali orang itu. Tidak. Orang yang dibunuh dengan cara mutilasi dengan orang yang dibunuh cara biasa sama sakitnya. Karena sakit badan itu kalau ada ruh di badan. Kalau ruhnya sudah pergi, mau dipotong-potong, mau digeret 1 kilometer di aspal sekalipun, kan terasa. Itu hanya seonggok daging saja, ruhnya sudah tidak ada. Jadi Asma menenangkan anaknya Abdullah ibn Zubair sampai betul-betul Hajjaj datang dibunuh. Rupanya setelah meninggalnya Abdullah ibn Zubair kemudian dimandikan, rupanya di pundaknya ini mungkin bahasa kitanya kapalan, karena banyaknya menggotong gandum, kemudian diletakkan di fuqara wal masakin. Artinya bahwa begitulah para ulama salaf, terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan bukan mencontoh Nabi bagaimana menghadirkan amalan-amalan itu yang disebut dengan al-khabi'atus salihatu, amalan-amalan yang tersembunyi yang hanya kita saja dengan Allah yang tahu. Kenapa? Karena yang paling cepat menjernihkan hati, memperbaiki hati ada dengan amalan yang tersembunyi. Sebagaimana hati itu mudah kotor ketika Anda melakukan maksiat tidak terang-terangan. Dan Allah hanya melihat hati seseorang, bukan harta ataupun badan seseorang. Allah mengatakan Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang badan kalian, harta kalian. Allah pandang itu hati dan amalan kalian. Rasul mendahulukan hati. Kenapa? Karena yang menentukan amalan badan itu hati. Kalau hati ini ikhlas, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka amalan badan itu akan mengikut amalan hati. Subhanallah. Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in. Abdullah ibn Mubarak, alim ulama zahid dunia. Dia memuji Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tidak ada satupun ulama madhab, tidak ada satupun ulama yang dikenal ditakuti para penguasa, ditakuti para menteri dan pejabat, disegani oleh para ulama, dimuliakan oleh manusia melebihi Imam Malik. Enggak ada. Kalau Anda baca biografi para ulama, baik para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun ulama yang penguasa takut sama dia, para pejabat takut sama dia, para ulama memuliakannya, orang-orang awam mengagungkannya melebihi Imam Malik rahimahullah ta'ala. Makanya Imam Syafi'i sebagai murid dia mengatakan, idza dzukiran najmu famadil najmu. Apabila disebutkan bulan dan bintang, maka maliklah bintang. Itu pujian murid Imam Syafi'i. Kata Abdullah ibn Mubarak, dari mana Imam Malik mendapatkan haibah, karismatik yang luar biasa, yang belum ada sebelumnya ulama setelah dan sesudahnya, yang ditakuti para penguasa. Baik, karena Imam Malik itu hidup di 2 generasi. Pertama Bani Umayyah, yang kedua Bani Abbasiyah. Baik para penguasa Bani Umayyah semua takut sama Imam Malik, ataupun penguasa Bani Abbasiyah semua takut sama Imam Malik. Kata Abdullah ibn Mubarak, dari mana Imam Malik mendapatkan haibah yang karismatik yang luar biasa? Padahal dia tidak dikenal sholat sunnahnya, tidak dikenal puasa sunnahnya, tidak dikenal sedekah. Dia hanya dikenal ilmu hadisnya saja.
Kata Abdullah ibn Mubarak, illa an takuna sariratan indallah. Tidaklah Imam Malik mendapatkan kemuliaan yang luar biasa itu kecuali ada hubungan rahasia yang aku tidak tahu antara Malik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berikan. Makanya para ulama salaf ketika mereka mendeteksi orang ini suka tahajud atau tidak, mereka tahu orang ini tahajud atau tidak tahajud. Orang ini sering tahajud, orang ini tidak pernah tahajud. Apa kata ulama salaf? Inna la na'lam rajulan. Sesungguhnya kami tahu seseorang minal mutahajjidin, dari orang-orang yang ahli tahajud, min nuri bil wajhi, dari cahaya yang keluar dari wajah. Seorang-orang Allah Subhanahu wa taala ingin membalas itu. Karena dia sudah bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan cahaya di wajahnya. Ketika Allah berikan cahaya di wajahnya, Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kesukaan manusia kepadanya. Bahkan bukan manusia saja, malaikat akan menyukai. Ingat kata Rasulullah mengatakan, innakum satakunu fitanun. Di depan kalian akan dihadapkan banyak fitnah, kata Rasul. Wa innallaha yuhibbu at-taqiyya an-naqiyya al-khafiyya. Dan ketika itu Allah sangat cinta dengan orang yang bertakwa, yang membersihkan jiwanya dan yang menyembunyikan amalannya. Ya, penyebab Allah cinta kepada orang yang menyembunyikan amalannya. Dan dalam hadis yang ma'ruf kita dengar, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, siapa yang pertama dipanggil? Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulan, aku suka dengan si fulan. Fa'ahibah, kau harus cinta juga dengan si fulan. Maka Jibril pun mencintai si fulan yang dicintai Allah. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, ya malaikat Allah, inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbu. Malaikat-malaikat dimanapun anda berada, Allah sudah cinta dengan satu hamba itu, kalian wajib mencintainya. Maka semua malaikat mencintainya. Ketika semua malaikat mencintainya, Allah tanamkan kecintaan kepada semua manusia kepadanya. Subhanallah. Ya. Dan apa faedah cintanya malaikat kepada orang ini? Dan apa faedah cintanya manusia kepada orang ini? Nah, yang mencatat amalan kita ini siapa kalau bukan malaikat? Yang mencabut nyawa kita ini siapa kalau bukan malaikat? Yang mengawasi kita setiap hari siapa kalau bukan malaikat? Dan kalau yang mengawasi itu cinta dengan kita, tentu dia akan mengawasi dengan baik, mencatat amalan yang baik, bahkan mencabut nyawa pun dengan cara yang baik. Dia cinta dengan kita. Dan kalau hamba ditanamkan kecintaan, kata Nabi, ketika ada jenazah yang dipuji manusia, kata Rasul, wajabat lahul jannah. Karena manusia sudah memujinya, maka wajib dia masuk surga. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi hadis Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum an yakuna khib'un min amalis salihin falyaf'al. Barang siapa yang ingin seseorang di antara kalian punya amal soleh yang tersembunyi antara dia dengan Allah saja, maka lakukan dari sekarang. Karena itu yang bisa menyebabkan doa kita akan dikabulkan. Masalah-masalah kita akan mudah diuraikan. Dan lebih daripada itu, kita bisa membawa pahala yang banyak di hadapan Allah. Kapan? Yauma tubla sarair. Pada hari semua amalan kita akan disingkap di hadapan manusia. Dan ketika itu tidak ada amalan yang bermanfaat di hadapan Allah kecuali amalan yang disembunyikan. Itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan baik dan sudah terjadi dan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.